Oke, untuk contoh kedua adalah portal dengan overhang atau overstack. Nah, apa yang dimaksud dengan overhang? Nah, itu tuh adalah dilihat di sini, di titik C dia itu ada perpanjangan ke kanan sejauh 1 meter. Nah, inilah yang dimaksud dengan overhang. Jadi, apa namanya, baloknya ini nggak ditumpu sama kolom, sehingga dia berbentuk cantilever gitu. Jadi, kalau kita gambarkan ya sini jepit, nah terus di sini ada, baloknya atau platnya. Nah, ini kayak, contohnya ada di sebelum-sebelumnya, itu kan ada contoh seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan overhang. Nah, terus, untuk contoh ini juga aku kasih nggak sejajar. Jadi untuk titik A sama titik E-nya itu kalau ini aku perpanjang ke kiri, nah ini nggak sejajar. Dia sehingga di sini timbul, eee, jarak, ada jaraknya, sehingga nanti RAH-nya kan biasanya kan di sini ya. Kalau di sini kan sejajar dengan titik E, sehingga nilai RAH-nya itu nggak punya jarak. Nah, jadi kalau misalkan kita perhitungan sigma momen ke E, dia itu nggak berpengaruh apapun terhadap titik E. Tapi untuk kasus ini beda, karena dia itu nggak sejajar dengan titik E, makanya kalau kita momenkan ke E, dia punya momen. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya adalah jarak tegak lurus karena dia ke arah horizontal, nah ke arah kanan, makanya jarak yang dimaksud itu jaraknya yang ke arah vertikal, yang ke atas. Jadi dari titik A ke titik E itu ada berapa meter gitu. Nah, kurang lebih, perbedaannya di situ. Nah, terus untuk ini sama ya, untuk reaksi tumpuan. Nah, ini kita cek sigma Fx-nya terlebih dulu aja, karena nilai RAH-nya kan ngaruh ke sigma momen ke E. Sehingga kalau kita, ngitung yang ini dulu, yang sigma momen E dulu, nah nanti RAH-nya kita nggak tahu nilainya. Sehingga nanti perhitungannya jadinya 2 kali gitu. Nah, untuk sigma Fx sama dengan 0 masih sama, jadi semua gaya yang ke arah horizontal itu kita masukkan. Yang pertama ada RAH. Nah, RAH ini kan ke arah kanan, sehingga positif. Nah, terus untuk, di titik F ada gaya 2 kilonewton ke kiri, sehingga nilainya negatif. Nah, makanya didapat nilai RAH itu 2 kilonewton ke arah kanan. Nah, ini, perlu jadi catatan juga, kalau untuk reaksi sama seperti sebelumnya, harus ditulis arahnya, entah ke kanan, ke kiri, atau ke atas bawah. Nah, terus untuk sigma momen ke A sama dengan 0. Nah, berarti semua gaya yang ada itu dimomenkan ke titik A. Nah, contohnya di sini ada REV, karena dia putarannya ke kiri gini ya. Nah, sehingga nilainya negatif, kemudian jaraknya itu dari E ke A itu 4 meter. Nah, begitu seterusnya. Oh ya, untuk yang ini 2 kilonewton, ini kan berarti jaraknya dari titik F ke titik A. Nah, sehingga jaraknya yang benar bukan 2 doang, tapi nah kan di sini 5 meter nih, di sini 2 2. Berarti kalau misalkan aku tarik garis ke sini, nah sehingga dari jarak titik A ke E kan 1 meter, 5 dikurangin sama total yang ini 4. Nah, sehingga di sini 1 meter. Nah, makanya untuk 2 kilonewton ini jaraknya nggak cuma 2 meter, tapi 2 ditambah 1, sehingga di sini 3. Nah, baru nanti untuk yang sigma momen ke E, karena dia cuma dari F ke E, makanya dia di sini 2 kilonewton. Di sini 3, di sini 2. Nah, udah. Nah, nanti untuk perhitungan selanjutnya dia tinggal dipindah ruasin aja. Atau kalau kalian punya kalkulator saintifik, itu bisa, nanti langsung dicek, nanti RF-nya tinggal diganti variabelnya jadi X aja, nanti ketemu nilai X-nya berapa. Atau pakai Photomath juga bisa, tuh. Nanti sehingga kalau kalau pakai yang model kayak gitu kan nggak perlu pindah ruas ya. Sehingga ini bisa dicoret langsung perhitungan yang ini. Nah, terus untuk sigma ME, konsepnya masih sama. Nah, perbedaannya tadi ya, yang aku bilang, nilai RFV itu punya momen. Nah, makanya di sini yang terakhir ada nilai RFV. Nilai RFV itu kalau kita, mau menekan titik E, kan putarannya kayak gini ya, ke kiri.
sehingga nilainya negatif. Negatif RAH dikali jaraknya. Jarak dari titik A, misalkan titik E ada di sini, sejajarnya. Dari titik A ke atas itu kan 1 meter, makanya dikali 1. Nanti tinggal dipindah ruasin aja atau dihitung pakai kalkulator biar cepat. Nanti dapetin RAV sama dengan 0,5 kN. Nah, karena dua-duanya positif, makanya asumsi benar, berarti dia arahnya ke arah atas. Nah, terus langkah berikutnya ya sama seperti sebelumnya, kita cek. Nah, kita cek sigma FY sama dengan 0. Berarti REV ditambah ini REV ya harusnya. Maaf. RAV ditambah REV dikurangi, oh ini juga salah. Aku tadi kopas dari sebelumnya belum aku ganti. Dikurangi 4. Nah, yang ada di sini. Nah, kita cek ternyata hasilnya sama dengan 0. Makanya perhitungan udah benar. Nah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Ini aku edit dulu aja. RTP. Nah, terus untuk langkah berikutnya, sama, kita pecah dulu badan bebasnya. Nah, ini ada batang AB, BC, CD, sama CE. Nah, untuk badan bebas AB, itu sigma Fx sama dengan 0. Nah, karena ini arah RAH itu ke kanan, sehingga duanya positif. Kemudian ada HB. Nah, ini sebenarnya sama kayak sebelumnya ya, sama kayak reaksi. Dia kan asumsi. Jadi kalau nilainya positif, berarti asumsi kita benar. Kalau nilainya negatif, asumsi kita salah. Nanti kecuali untuk yang MB ini ya. Untuk yang MB ini, aku nggak pakai yang sigma momen, tapi langsung aku tembak momen B sama dengan berapa, momen C sama dengan berapa. Nah, ini bisa dilihat di sama kayak perhitungan-perhitungan sebelumnya, yang balok menerus, sama yang cantilever gitu. Nah, di sini dapetin nilai HB itu 2. Nah, karena positif berarti dia arahnya benar ke kiri. Gitu. Nah, untuk FY sama dengan 0, berarti dia kan ada RAV ke arah atas. Karena ke atas berarti nilainya positif, positif 0,5. Kemudian ada VB. VB-nya itu ke bawah. Ke bawah berarti nilainya negatif, sama dengan 0. Nah, di sini dapetin VB-nya itu 0,5 kN. Nah, sebenarnya kalau untuk yang karena reaksi ini udah ketahuan kan, nah untuk reaksi yang HB ini bisa kita apa ya, kita lihat aja gitu. Karena ini ada RAH ke kanan, ya udah berarti HB-nya otomatis ke kiri gitu. Ya ini juga sama, karena RAV-nya itu ke atas, berarti VB-nya yang ini itu berarti ke arah bawah, nggak mungkin ke arah atas gitu. Ini untuk penentuan arahnya aja. Nah terus, nah karena keseimbangan gaya itu nggak cuma terjadi di badan bebas, nggak cuma di sini doang. Nah, tapi juga terjadi di setiap sambungan atau di setiap titik. Nah, jadi di sini itu juga harus sama, harus seimbang. Nah, makanya semua gaya-gaya yang ada itu harus ngelawan gitu. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya di sini HB. Nah, untuk HB ini kan, nah untuk apa namanya? Bentar. Nah, untuk HB kan dia ketahuan ya ke arahnya ke arah kiri. Nah, makanya untuk yang atasnya, untuk badan bebas BC, itu HB-nya jadi ke arah kanan untuk melawan yang HB yang bawahnya ini. Nah, jadi makanya seperti sebelumnya aku jelasin kalau ini penamaannya sebenarnya boleh aja. Ini HBA, yang ini HBC, atau HB1, HB2, biar nggak bingung. Itu boleh. Atau apapun penamanya, yang penting kalian tahu itu tuh gayanya itu yang mana dan disertakan di keterangan biar nanti ketika dosen ngoreksi tahu ini tuh gaya yang mana gitu. Nah, terus ini juga sama untuk nilai VB, karena VB-nya yang pertama di sini ke arah bawah, untuk melawan gayanya itu makanya dia ditaruh di arah atas. Gitu.
Oke, terus lanjut di ini ya, MB. Nah, untuk momen di B, itu aku nggak pakai sigma momen sama dengan 0, tapi langsung aku tembak MB-nya berapa gitu. Nah, caranya, ini kan kalau misalkan kalian lihat, ini misal, ini ya. Nah, ini untuk menentukan momen di B itu bisa dipotong gini. Nah, nanti kita ngeceknya yang di sini. Nah, itu kan sama aja kayak ngelihat badan bebas yang ini. Itu kan kalau apa ya, sesuai prinsip potongan berarti dia potongannya dari arah kiri tinjauannya. Makanya yang searah dengan jarum jam itu positif, yang kebalikan dengan arah jarum jam dia nilainya negatif. Nah, ini bisa dilihat dia itu ke kiri, kebalikan dengan arah jarum jam. Makanya dia nilainya negatif. Nah, negatif besaran gayanya 2, jaraknya itu 5, sehingga didapetin MB minus 10 kN meter. Untuk badan bebas BC sama, untuk FX-nya nanti konsepnya sama kayak gini, bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk sigma FB-nya juga sama. Terus di MC. Nah, untuk MC ini berarti kan kita tinjauannya dari arah sini ya. Nah, ini. Nah, karena gaya yang ada itu ada di arah kiri, berarti kita pakai potongan kiri. Nah, prinsip potongan kiri masih sama, yang seputar dengan jarak apa namanya, yang searah dengan jarum jam nilainya positif, yang kebalikan dengan arah jarum jam nilainya negatif. Nah, pertama di sini ada MB nih. Nah, karena MB apa namanya di sini masuk, ya udah kita masukin di perhitungan. Karena walaupun momennya ada di kiri, itu walaupun nggak ada di ini ya, nggak ada di titik C, itu tetap harus masuk ke perhitungan. Nah, terus ada HB. Nah, HB di sini sejajar dengan titik C. Karena sejajar, makanya dia nggak perlu diperhitungkan. Dia nggak punya jarak. Terakhir, di sini ada VB. Nah, VB di sini arahnya ke atas kan. Tadi karena VB yang bawah, yang B dan bebas AB itu arahnya ke bawah, berarti untuk yang badan bebas BC dia arahnya ke atas. Nah, VB arahnya ke atas. Nah, kalau dimomenkan ke titik C, kayak gini, itu putarannya ke arah kanan atau searah dengan jarum jam, sehingga nilainya positif. Positif, PB dikali 4. Nah, tinggal dimasukin aja nilainya. Nah, MB tadi dimasukin jadi minus 10, terus PB dimasukin yang ini tadi 0,5 kali 4. Nah, ketemu dia hasilnya adalah minus 8 kN. Itu untuk MC. Nah, terus oke. Badan bebas CD. Berarti yang nah, karena di sini tumbuhannya jepit, berarti dia kan punya tiga reaksi. Nah, terus yang di sini cantilever, berarti dia nggak punya reaksi sama sekali. Nah, perhitungannya masih sama kayak tadi, tinggal kalau Fx sama dengan 0, berarti gaya horizontal di sini cuma ada Hc-nya doang. Hc berarti sama dengan 0. Nah, terus di sini ada Fy sama dengan 0. Karena Fy sama dengan 0, berarti yang pertama ada ke arah atas PC 1. PC, kemudian ke arah bawah minus 4. Nah, dihasilkan PC untuk badan bebas CD itu nilainya 4 kN. Positif berarti dia ke arah atas. Kalau yang badan bebas sebelumnya, yang ini, nah dia nilainya negatif, sehingga dia turun. Jadi dia ke atas, samping, baru turun ke bawah. Itu untuk SFP-nya. Nah, terus untuk MC. Nah, kalau kita lihat kan MC ada di sini, titik C ada di sini. Nah, kalau kita potong, kalau misalkan kita garis ini, nah titik tinjaunya itu kan hanya ada yang di sebelah kanan, sehingga kita pakai prinsip potongan kanan. Kalau prinsip apa namanya potongan kanan itu perjanjian tandanya terbalik. Jadi yang arahnya positif, yang kebalikan jarum jam jadi positif, yang searah jarum jam jadi negatif.
Nah, di sini bisa dilihat yang nilai 4 ini kalau kita momentkan ke titik C, dia, searah dengan jarum jam. Nah, karena kita pakai prinsip potongan kanan, sehingga dia nilainya jadinya negatif bukan positif, tuh, negatif, total gayanya itu 4, jaraknya itu 1. Nah, dari sini didapetin nilai MC-nya itu sama dengan -4 kilonewton meter. Nanti untuk badan bebas CE juga sama. Nah, badan bebas CE itu kan dari sini sampai sini. Itu kan berarti kalau dicek itu kan potongannya kayak gini. Nah, ini juga sama, pakai potongan kanan. Berarti yang arahnya positif jadi yang kebalikan dengan jarum jam jadi positif, yang searah jarum jam jadi negatif. Nah, ini prinsipnya sama ya. Kita langsung ke MC-nya aja. Nah, di titik C itu ini ada RFV. RFV sejajar dengan garis C sehingga nggak berpengaruh apapun. Nah, terus ada 2 kilonewton yang ini. Nah, dia kalau kita memankan ke titik C, bentuknya seperti ini, itu kan, apa ya, searah dengan jarum jam. Nah, makanya dia nilainya negatif. Total gayanya 2, minus 2, total jaraknya 2 juga. Minus 2 dikali 2, minus 4. Nah, sebagaimana asistensi sebelumnya yang aku jelasin, setiap perpindahan bentuk gaya atau ada gaya baru itu tuh perlu ditinjau untuk momennya. Nah, di sini di titik F itu kan ada gaya nih, makanya kita perlu cek MF-nya itu berapa. Nah, kalau kita ke titik F, MF itu berarti kita potong aja di sini. Sorry, kita potong di sini. Nah, berarti kan kita terserah mau tinjau dari kiri, berarti pakai yang ini, atau mau tinjau dari kanan, yang arah ini. Nah, kalau kita tinjau dari kanan, nah ternyata Eee, cuma ada 2 kilonewton. 2 kilonewton sejajar dengan F, nempel di titik F, makanya dia nggak berpengaruh apapun. Nah, sedangkan gaya selanjutnya cuma ada RFV. RFV ini juga sejajar kalau ditarik garis. Nah, ini tarik garis sejajar dengan titik F, sehingga nggak berpengaruh apapun. Nah, selain 2 gaya itu nggak ada, makanya nilai MF di sini 0 kilonewton. Sedangkan untuk ME sama MA itu udah pasti 0, karena dia, apa namanya, tumpuan sendi sama tumpuan roll atau momen ujung. Nah, udah, kita tinggal gambarin bentuk SFB BMB-nya. Nah, untuk SFB di sini bisa lihat ya, tadi kan ada RAH nih, 2 kilonewton ke arah kanan. Nah, sehingga ke kanan 2. Nah, sepanjang dari titik ini, dari titik A sampai titik B itu nggak ada gaya, makanya dia konstan. Sampai di titik ini, titik B ada HB. HB-nya tadi ke kiri, nilainya 2. Makanya dia ke kiri 2 kilonewton, jadinya 0. 2 dikurangi 2, 0, gitu. Nah, terus yang kedua, kita cek di bentang BC. Nah, di bentang BC, yang pertama ada VB. VB nilainya 0,5 dan ini ke atas. Nah, ini ke atas, makanya dia ke atas 0,5. Nah, dari titik sini sampai titik yang sini itu nggak ada, dari titik B sampai titik C itu kan nggak ada gaya ya, makanya dia nilainya konstan. Dari sini sampai sini 0,5 terus, sampai di titik C. Di titik C ada VC. Nah, titik VC kan tadi ini ya, perhitungannya kan tadi kita hitungnya asumsinya ke atas, tapi ternyata nilainya negatif, makanya dia arah sebenarnya ke bawah. Nah, makanya dia turun ke bawah 0,5. Nah, terus badan bebas CD. Nah, untuk badan bebas CD pertama di sini ada VC. VC nilainya itu 4 kilonewton ke arah atas. Nah, ini berarti ke atas, dari titik sini ke sini itu nggak ada gaya, makanya konstan, terus turun 4 kilonewton akibat beban yang di ujung ini, 4 kilonewton ke bawah. Nah, pas ya di sini 0 sampai 0 gitu. Terus berikutnya yang badan bebas CE. Nah, di sini ada HC.
HC nilainya tadi 2 ke arah kanan. Nah, sehingga ini kanan, bawah, sampai 2 kilonewton tadi yang akibat gaya yang ini. Nah, dia ke kiri. Nah, ini untuk BMD nanti tinggal kalian masukin aja. Jadi karena MA 0, ME 0, terus ini juga 0 momen ujung ya. MD 0, terus tadi MB didapat minus 10. Nah, minus 10 berarti dia ke sini. Berarti dari titik yang ini sampai sama titik yang ini tinggal kita tarik garis lurus. Nah, terus yang kedua, MB kan tadi minus 10, tapi sekarang pakai batang yang searah gini. Jadi dia turun. Nah, turun 10. Nah, terus yang di sini tadi kan ada MC itu kan minus 8 ya di sini ya. Jadi dari titik yang ini sama titik yang ini itu ditarik garis lurus. Gitu. Nah, terus untuk yang badan bebas ini C, ini D. Nah, badan bebas MC yang akibat badan bebas CD itu kan minus 4. Jadi cuma turunnya minus 4 yang segini. Nah, terus sini 0 dari sini. Dari titik yang minus 4 ini ke 0 ditarik garis lurus. Nah, yang ini juga sama nanti. Ini minus 4, ini 0, tarik garis lurus. Gitu. Nah, terus untuk NFD. Nah, sebagaimana sebelumnya, kalau batang itu terdesak, berarti dia nilai NFD-nya tuh minus. Kalau badan bebas itu tertarik, dia nilai NFD-nya positif. Dan kalau enggak tertarik, enggak terdesak, berarti dia nilainya 0. Gitu. Nah, contohnya untuk badan ini, dia kan ini kedesak sama RAV sama VB. Ke bawah, ke atas. Kedesak. Nilainya negatif, RAV 0,5. Terus yang ini juga sama. Terdesak sama VC, terdesak sama REV. Berarti dia nilainya CE itu adalah minus 3,5. Nah, terus yang ini juga kedesak sama HB, kedesak sama HC. HB-nya tadi itu 2, HC-nya juga 2. Maka dia kedesak jadi minus 2. Nah, sedangkan untuk yang badan bebas CD, dia HC-nya 0. Nah, dia ke kanannya nggak ada, ke kirinya juga nggak ada. Makanya nilai NFD untuk badan bebas CD bisa dilihat sini 0. Nah, ini nggak ada nilainya. Sederhananya gitu. Nah, terus untuk contoh soal ketiga. Nah, contoh soal ketiga, ini aku kasih sama persis kayak PR, hanya saja aku ganti dimensinya. Nah, di sini ada beban segitiga ke arah kanan, terus di tengah-tengah bentang CD ini ada apa namanya? Ada gaya ke atas 4 kilonewton, terus juga sama di titik D sampai B ini ada gaya ke kanan sebesar 2 kilonewton. Nah, sebelumnya kan kalau di soal hanya ada ABCD. ABCD. Nah, tapi di tengah-tengah CD itu kan ada titik yang di sini. Di tengah-tengah BD juga ada titik yang di sini. Nah, untuk memudahkan perhitungan, itu kalian bisa juga kayak gini, dikasih titik baru. Nah, di sini aku kasih nama F, di sini aku kasih nama G, biar memudahin pas perhitungan momen nantinya. Nah, ini untuk ketidakturunan garis masih sama. Nah, terus untuk reaksi tumpuan. Nah, ini untuk efek aku lompatin ya. Soalnya yang penting ke kiri sama dengan ke kanan gitu aja. Nah, untuk momen ke A, berarti semua gaya yang ada kita momentkan ke A. Pertama ada RBV ke arah kiri sehingga negatif. Jaraknya itu adalah 4 meter sehingga dikali 4. Nah, terus untuk yang 2 kilonewton itu putarannya ke arah kanan sehingga positif. Jaraknya itu 2,5 meter. Nah, terus yang 4 juga sama. Nah, kita lanjut ke yang beban segitiganya. Beban segitiganya ini agak panjang ya.
Nah, pertama kita hitung total gayanya dulu. Total gayanya itu yang mana? Yang ini. Total gaya beban segitiga itu adalah setengah dikali Q dikali panjang bentangnya atau panjang bebannya. Berarti setengah dikali Q-nya itu 2 dikali panjang bebannya 5 meter. Jadi setengah dikali 2 dikali 5. Itu untuk total beban. Nah, terus untuk jarak itu berarti kan kira-kira di sini lah ya. Titik terpusatnya. Nah, jarak yang dimaksud itu adalah dari titik terpusat beban ke titik tinjau. Nah, titik pusat bebannya itu kalau untuk beban segitiga itu ada di sepertiga dari puncak. Nah, kebetulan karena puncaknya ada di sini, makanya dia titik terpusat dari beban segitiganya itu ada di atasnya itu sejauh sepertiga panjang bentang. Nah, berarti ya udah untuk beban segitiga jaraknya itu sepertiga dikali sama panjang bentangnya 5. Nanti kalau misalkan bentuk segitiganya kayak gini, nah yang kayak gini, nah itu kan titik terpusatnya ada di atas agak atasan ya. Dia sepertiga dari pusat. Nah berarti dia dari sini sepertiga, bawahnya 2/3. Nah makanya nanti bukan dikali sepertiga lagi, tapi dikali 2/3. 2/3 dikali 1/5. Nanti tinggal dikalkulasiin aja, ketemu RBV-nya itu 1,333 ke atas. Nah, terus untuk RAV itu sama seperti tadi, kita menggunakan titik E, perhitungannya masih sama, yang ke arah putaran kanan positif, putaran ke kiri negatif. Nanti didapetin nilai RAV-nya itu minus 5,333. Nah, terus kita cek apakah udah sama atau belum, atau nol apa namanya, udah nol atau belum. Kalau udah nol berarti kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Nah, oke. Bagaimana sebelumnya kita pisahkan dulu badan bebasnya. Badan bebas AC, badan bebas CD, sama badan bebas ini harusnya B ya, BD. Nah, untuk badan bebas AC ini sigma fx sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada yang ke arah kanan itu ada beban segitiganya. Nah, total beban segitiga itu kan seperti sebelumnya, setengah dikali Q dikali panjang beban. Berarti setengah dikali 2 dikali 5 ke kanan. Nah, terus HC-nya ke arah kiri buat melawan gaya dari beban segitiganya tadi. Berarti nilainya minus. Nah, terus tinggal dipindah ruasin aja, didapetin nilai HC itu 5 kN. Nah, terus untuk sigma FY, nah karena ini ya tadi kan kita asumsinya awalnya ke arah atas, tapi ternyata nilai RAV-nya itu negatif. Nah, untuk perhitungan badan bebas kita apa ya, di ini aja kita asumsi gayanya langsung dibuat ke bawah, bukan asumsi lagi, tapi kita langsung tunjukin arah sebenarnya gitu. Nah, karena arah sebenarnya ke bawah, ya udah kita tulis ke bawah dan nilainya nggak jadi negatif lagi tapi jadi positif. Nah, di sini ada RAV, RAV-nya kan ke bawah sehingga nilainya negatif. Terus ada VC, VC-nya ke atas sehingga nilainya positif. Nah, di bidang ruas VC sama dengan RAV sama dengan 5,333 gitu. Terus untuk MC ini ya. Jadi kita titik tinjau kan ada di sini. Kurang lebih gini. Nah, untuk MC ini titik tinjaunya ada di kiri. Sehingga untuk perhitungan momen nggak perlu asumsi perjanjian tandanya nggak perlu dibalik.
Ya, berarti yang putaran ke kiri tetap negatif, yang putaran ke kanan tetap positif. Di sini ada akibat beban segitiga ke arah kiri, makanya dia negatif. Terus total bebannya itu setengah dikali 2 dikali 5, terus jaraknya. Ya, seperti tadi aku bilang, jaraknya titik pusatnya kan ada di sini. Makanya dari titik ini ke atas itu kan dia sepertiga, di sini sepertiga, ke atasnya 2/3. Nah, makanya di sini jadi 2/3 karena yang ke atasnya 2/3 dikali 5, hasilnya minus 6,667. Itu untuk MC. Terus untuk badan bebas CD, nanti untuk Fx ya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Terus sigma Fj juga sama. Nah, karena yang Fj di sini ke arah atas, berarti untuk melawannya yang badan bebas CD-nya, Vc-nya itu jadi ke bawah. Nah, ke arah bawah berarti di sini nilainya jadi negatif. Nah, terus di sini ada 4 kN ke arah atas, terus Vd-nya juga ke arah atas. Kita dapetin Vd-nya itu sekian. Gitu. Terus untuk, nah ini, karena MC kan tadi udah tahu ya yang ini. Jadi kita tinggal ke MD. MD berarti, nah, kalau kita tarik garis ke sini, nah titik tinjaunya itu cuma ada di kiri garis. Karena ada di kiri garis, perjanjian tandanya yang searah dengan jarum jam positif, yang kebalikan dengan arah jarum jam negatif. Nah, di sini MD-nya itu pertama kita masukin dulu MC, karena di sini ada MC. Terus ada VC. VC-nya kan ke bawah nih. Bawah kalau kita tarik garis ke kanan itu ke arah kiri atau kebalikan dengan jarum jam, makanya negatif. Yang 4 itu positif. Jaraknya 2. Yang ini jaraknya 4. Nah, terus tinggal dikalkulasiin aja, MC dimasukin rumusnya, MC dimasukin nilainya dari yang ini tadi, PC dimasukin nilainya dari yang ini tadi. Dapetin nilai MD itu minus 30 kN. Nah, terus udah. Nah, kita cek yang di sini ada titik F. Nah, ini kita perlu cari juga nilainya. Nah, ini bebas. Karena MD udah tahu, PD udah tahu, HD udah tahu, yang ini juga udah tahu, MC udah tahu, HC udah tahu, VC udah tahu. Nah, kalian mau, ini kan ada tengah bentang ya, berarti kita tarik garisnya misalkan di sini. Nah, kalian mau ceknya dari kiri boleh, dari kanan boleh. Nah, itu hasilnya harusnya sama. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan perhitungan. Nah, ini aku cek dari kiri aja. Karena dari kiri, berarti kan dia ada MC yang pertama jelas. Terus ada VC. VC-nya ke arah kiri jadinya negatif, jaraknya terus jadi 2. Gitu. Nanti dapetin MF sama dengan minus 27,333. Atau kalau mau dari kanan juga boleh. Dari kanan kan ada MD nih. MD dimasukin berarti minus 30. Minus 30. Nah, terus PD. PD kan ini ke atas. Berarti kalau misalkan kita memandangkan ke titik F, dia kan kebalikan dengan arah jarum jam. Tapi titik tinjaunya dari kanan. Nah, ini. Karena dari kanan, makanya dia yang kebalikan dengan arah jarum jam jadi positif. Positif, PD-nya tadi ini 1,333. 1,3333 dikali jaraknya 2. Nah, nanti ketemunya sama kayak gini. Gitu. Terus lanjut ke badan bebas berikutnya. Oh, ini salah ya aku. Nanti ganti keterangannya. Nah, oke lanjut. Nah, untuk badan bebas DB nanti kurang lebih ininya sama. Sama kayak sebelumnya, ini juga sama. Nah, ini untuk MD. Nah, untuk momen D
Itu kan berarti kayak gini ya, kita tarik garis. Nah, terus ini kan dari kanan. Makanya kalau dari kanan itu yang searah dengan jarum jam jadi negatif, yang kebalikan dengan arah jarum jam jadi positif. Gitu. Nah, untuk MD tadi kan udah tahu ya, ini minus 30. Jadi kita tinggal cari yang ini, MG-nya aja. Nah, untuk MG, kita tarik garis di sini, jadi di sini. Nah, untuk RBP dia nempel atau sejajar dengan titik D, nggak perlu dicari. Yang berpengaruh tinggal RBH-nya aja. RBH itu ke arah kanan, sehingga nilainya negatif. Karena perjanjiannya terbalik. Minus 7 nilainya, dikali jaraknya 2,5. Dapetin nilai MG itu minus 17,5. Nah, gitu. Nah, lebih gitu. Ini kalau MD-nya kalian mau cari ulang juga boleh. Nanti harusnya nilainya sama ya. Nah, kalau mau dicari ya berarti nanti tinggal RBH dikali jaraknya 5, terus dikurangi ini 2, dikali jaraknya 2,5. Nanti dapetin minus 30 sama. Terus untuk momen maksimum. Nah, kalau dilihat di sini kan untuk titik A itu nggak ada reaksi. Berarti kalau kita gambar SUD ya berarti langsung turun kayak gini. Terus ini ada HC. Terus VC juga dia ke bawah. Bentar. Untuk VC dia ke bawah. Bentar. Nah, untuk VC dia ke bawah. Tapi ke bawahnya itu 5 kan. Nah, terus di sini ada 4. Nah, dia masih menang yang ini. Sehingga dia di titik F ini nanti kalau gambar SFD nggak ada perpindahan gaya dari dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Atau nggak ada SFD sama dengan 0 gitu. Nah, terus di sini juga sama. Di sini nggak ada nilai SFD sama dengan 0. Makanya tidak perlu dihitung momen maksimum. Langsung aja ke penggambaran. Nah, ini ya SFD-nya tadi ya. Nggak ada nilai SFD sama dengan 0, makanya nggak ada nilai momen maksimum. Nah, untuk SFD yang di beban segitiga, bisa dicek di sini, bebannya kan bentuknya kayak gini. Jadi dia dari gede dulu ke kecil. Makanya nilai SFD-nya, bentuk lengkungannya juga sama. Dari gede dulu, curam dulu, baru ke kecil. Dia di ujung sini itu hampir konstan gitu, hampir konstan nilai yang di sini. Nah, terus di titik ini ada gaya yang melawan di sini, ada HC ke kiri. Makanya dia ke kiri, 0 lagi. Nah, ini juga sama. Ini ke bawah ada VC. VC-nya itu minus 5,33 ke bawah kan. Nah, karena ke bawah berarti ke bawah jadinya negatif. Terus karena dari titik yang ini sampai titik yang ini nggak ada gaya, jadinya dia konstan. Baru di titik ini itu ada gaya yang melawan ke atas 4 kN. Berarti ya minus 5,33 dikurangi 4 itu minus 1. Nah, sampai di ujung sini dia ada gaya VD. VD-nya itu ke atas 1,333. Berarti dari ini ke atas jadinya 0. Nah, begitu seterusnya yang ini juga sama. Ini aku titik tinjaunya dari atas dulu ya. Karena di atas ada HD ke kanan, 5 ke kanan, makanya di sini aku tulis 5 dulu. Nah, terus untuk yang ini juga sama. Aku penggambaran untuk SFD BMD yang ke bawah kalau batang horizontal ke bawah itu negatif, ke atas positif. Kalau batang kolom atau vertikal ke kanan itu negatif, ke kiri itu positif. Nah, ini nanti dicek lagi aja apakah babaknya juga seperti ini atau enggak. Tapi sebenarnya kalau Pakor itu nggak begitu mempermasalahkan hal ini, yang penting nilainya benar. Di sini minus, ini minus. Nah, ini lengkungannya kenapa beda? Yang di sini kayak lebih cembung, yang di sini sekung. Nah, ini nanti bisa dilihat di tambahan di slide paling akhir. Nah, sedangkan untuk yang ini sampai ini, nah dia itu kan beban titik semua ya,
10 titik, makanya dia garis lurus, nggak ada yang garis lengkung. Nah, di sini ada minus 16, terus minus 27, di sini minus 30. Nah, dari titik-titik ini, kita tinggal tarik aja garis lurus. Yang ini juga sama. Ini ada minus 30 kanan, terus ini juga minus 17. Nah, ini 0, karena momen ujung. Nah, dari 3 titik ini tinggal ditarik garis lurus saja. Yang ini tinggal ditarik garis ke kanan. Untuk penggambaran BMD. Nah, untuk penggambaran NFD, nah kan bisa dilihat nih, tadi untuk badan bebas AC, dia itu yang ini ke bawah, yang ini ke atas, sehingga seolah-olah kayak ditarik. Batang AC ini ditarik oleh RAP ke bawah, ditarik VC ke atas. Nah, karena batang tarik, makanya dia nilainya positif. Positif sejauh 5,333. Ini positif. Terus yang ini, dia ditekan sama HC ke kanan, ditekan sama HD ke kiri. Nah, HC nilainya 5, HD nilainya 5. Makanya dia di sini minus 5. Nah, ini juga sama, ditekan sama RBV, ditekan sama PD. Ini ya keterangannya, positif tarik, negatif desak. Nah, ini untuk tambahan tadi, untuk menentukan lengkungan dari BMD. Seperti yang slide yang awal tadi, yang penentuan lengkungan BMD, caranya sama. Nah, kita perlu buat 2 perhitungan. Yang pertama yang diketahui dari ini ya. Nah, pertama kita harus cari MX asli. Nah, untuk gampangnya, karena di sini nilai BMD-nya juga harusnya sama dengan 0, makanya aku tarik dari yang sini. Kenapa? Biar kalau potongannya dari sini, kita ambil ke bawah, dia itu kan kalau potong jadi trapesiumnya. Nah, dan trapesium itu sedikit lebih rumit. Nah, itu nanti kalau kalian mau lihat lagi, itu bisa di pekan keempat. Nah, itu potongan trapesium itu ada di situ. Nah, di sini aku ambil 1 meter biar gampang. Nah, untuk MX asli berarti dia dari arah sini kan. Nah, dari arah sini itu bisa dilihat ini untuk subnya seperti ini. Kalau untuk sub dia emang bentuknya yang ke arah atas itu negatif, ini positif. Nah, itu makanya tadi aku bilang untuk penggambaran BMD tergantung dari yang diminta oleh dosen. Nah, ini tadi lanjut ke ini. Oke. Nah, ini untuk MC asli, berarti kan dia ada MC. Nah, terus ada VC sama HC. Karena VC sejajar, berarti nggak perlu dihitung. Terus ada HC. HC dia ke kiri. Karena HC-nya itu ke kiri, dan ini kan dilihat dari potongan kanan ya, atau atas lah. Nah, sehingga apa ya istilahnya, perjanjian tandanya terbalik yang kayak tadi, yang ke kiri jadi positif, yang ke kanan jadi negatif gitu. Nah, HC-nya berarti dia positif, terus jaraknya 1. Nah, terus yang ini akibat beban segitiganya. Beban segitiganya itu ke arah, kan kalau misalkan kita lihat gayanya ke arah kanan ya.
Arah ke kanan berarti kalau kita momentkan ke titik yang ini, ke titik X itu putaran ke kanan sehingga nilainya negatif. Nah, itu. Ini untuk total gayanya, ini untuk jaraknya. Jaraknya kan sepertiga dari tinggi. Nah, yang ini dapat dari mana? Nah, ini dapat dari sini. Nah, Qx itu bisa pakai perbandingan segitiga. Nah, karena kita mau ninjaunya dari titik 1 meter, berarti ya 1 meter dibandingkan dengan total panjang panjang bebannya 5 meter dikali sama nilai Q aslinya. Q-nya itu 2 kilonewton. Nanti dapetin dia adalah 2/5 kilonewton meter. Nanti dapetin dari yang ini tadi. Ini Qx-nya dikali panjangnya. Panjang bebannya kan 1 meter. Nanti terus tinggal dikalkulasin aja. MC-nya tadi diambil dari mana? Dari sini. Ini dari perhitungan yang sebelumnya. Nanti dapetin nilai MX aslinya itu adalah -11. Nah, terus untuk MX BMD ketika dia itu segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku kan gini. Nih, aku gambarin di sini lagi doang. Nah, untuk ini kan tadi -16 ya. Nah, karena kita ambil di sini 1 meter, kalau kita potong di sini, makanya ke bawahnya kan 4 meter ya tinggalan. Nah, itu kita tinggi yang ini, itu bisa dicari pakai perbandingan segitiga. Segitiga yang segitiga yang ini, banding segitiga yang merah. Nah, itu berarti dia rumusnya adalah panjangnya 4 dibagi sama total panjang segitiga yang warna merah itu 5 meter dikali sama yang ini tadi nilainya -16. Tuh, caranya gitu. Tadi dapat di sini adalah -13. Nah, terus kita bandingkan. Nah, ternyata nilai MX aslinya itu lebih kecil. Karena lebih kecil daripada yang ini, daripada yang siku-siku, berarti dia cekung. Ini untuk sketsa penggambarannya ya. Jadi ini untuk yang garis putus-putus itu adalah MX segitiga siku, terus yang tebal itu garis asli. Nah, kalau kita zoom, nah ini kan dia ada di sini. Aduh, aku pakai warna lain. Ini ada di sini. Nah, terus yang satunya ada di sini. Nah, dia tuh kayak lebih, yang asli itu lebih menjorok ke dalam gitu loh. Sehingga kalau digambarkan ya cekung gitu jadinya. Enggak gini kan. Ini kalau asli, kalau siku di sini. Ternyata aslinya ada di sini. Nah, ini kalau kita tarik garis kayak ini jadinya. Nah, terus kalau kita bentuk perhalus garisnya kan jadi lengkung. Gitu. Nah, kurang lebih itu sih untuk penentuan cekung atau cembung dari BMD. Ini nggak perlu dilampirkan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cukup sebagai pengetahuan aja. Nanti kalau misalkan kalian udah kebiasaan kerjaan juga biasanya ada feeling apakah ini cembung atau cekung. Nah, mungkin cukup sekian untuk asistensi kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.